Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi aktivitas kita dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Di masa pandemi seperti ini, kita harus mematuhi anjuran-anjuran kesehatan. Baik itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kira-kira di sini anak-anakku yang tersayang di sini, siapa yang belum mencuci tangan? Alhamdulillah semua sudah cuci tangan ya. Alhamdulillah. Nah, dengan mematuhi anjuran-anjuran kesehatan tersebut, kita sudah menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita, baik itu teman kita maupun orang tua kita. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelompok 1 pimpin kita untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Amin. Semoga dengan doa tadi Allah meridhoi pembelajaran pada kali ini. Bapak absen dulu ya. Nurin Ismail, Ali Akbar Tobe, Risman Sogo, Yulia Kasa. Alhamdulillah semua hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ada buat, sebelum Bapak datang di sini, Bapak ada buat ringkasan pada materi kali ini. Mungkin kalian nanti bagi. Ini, Ali dibagi ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Air itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk mencuci, memasak, mandi, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira anak-anak yang tertampan dan tercantik di sini, siapa yang sering membantu orang tuanya mencuci dan memasak di rumah? Jujur, karena jujur itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semua sering membantu orang tua ya. Anak-anak yang sering membantu orang tuanya di rumah itu adalah anak-anak yang berbakti atau anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu adalah anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan surga. Seperti itu. Tapi kira-kira dari mana sih datangnya air? Mengapa air itu tidak pernah habis walaupun kita sering memakainya? Ada yang bisa jawab? Nurin, Ali, Risman, Yulia. Mengapa air itu tidak pernah habis padahal kita sering memakainya? Air selalu ada di bumi karena dia mengalami yang namanya siklus. Siklus air itu adalah perubahan yang terjadi pada air yang secara berulang dalam suatu pola atau proses tertentu. Air yang ada di permukaan bumi, contohnya seperti air laut, air sungai, air danau, itu akan mengalami penguapan atau evaporasi. Akan mengalami yang namanya evaporasi atau penguapan. Evaporasi terjadi karena air laut mendapatkan panas dari sinar matahari. Evaporasi atau penguapan itu akan menjadi uap air.
Dan uap air ini akan naik ke tempat yang paling tinggi dan dingin. Nah, di tempat yang paling tinggi dan dingin, uap air itu akan menjadi pengembunan. Nah, pengembunan ini mengakibatkan uap air yang tadinya itu uap air itu akan menjadi butiran-butiran air. Dan butiran-butiran air ini itu akan semakin banyaknya butiran air itu akan membentuk awan. Coba kita lihat awan. Di situ ada air yang tersimpan. Ada air yang tersimpan. Semakin banyaknya awan, semakin pula butiran-butiran air itu banyak. Dan semakin banyaknya butiran air, awan pun tidak bisa menampungnya. Karena awan pun tidak bisa menampungnya, sehingga butiran-butiran air itu pun akan jatuh ke tanah. Nah, dan proses air yang jatuh ke tanah ini, itu yang biasa kita sebut atau kita namakan sebagai hujan. Ya, hujan. Hujan itu akan turun ke bumi. Hujan akan meresap ke dalam tanah, dan air hujan itu akan sebagian mengalir ke dataran-dataran rendah. Nah, dataran-dataran rendah itu contohnya seperti sungai atau laut. Air yang di sungai itu akan mengalir lagi ke laut, dan air yang di laut itu akan mendapatkan panas dari sinar matahari. Panas dari sinar matahari ini itu akan mengalami penguapan atau evaporasi tadi. Nah, proses ini itu akan terjadi terus-menerus sampai turun hujan kembali. Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian dari siklus air, dan yang kedua, Bapak sudah menjelaskan tentang proses siklus air itu terjadi. Dan yang ketiga, Bapak akan menjelaskan tentang dampak dari siklus air. Dampak dari siklus air ini itu adalah kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Itu yang pertama biasanya terjadi pada satu, penebangan pohon. Penebangan pohon yang secara berlebihan itu akan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan tandus. Hutan yang gundul dan tandus, itu air tidak akan bisa meresap ke dalam tanah. Itu tidak akan bisa meresap ke dalam tanah. Karena aliran air hujan yang sangat deras, itu akan mengakibatkan penyikisan terhadap permukaan tanah yang tanah-tanah subur atau tanah-tanah humus, itu akan mengalami penyikisan sampai habis. Nah, karena penebangan hutan yang secara berlebihan atau penebangan pohon yang secara berlebihan, itu mengakibatkan aliran air yang sangat deras. Tidak ada penahannya, contohnya seperti pohon, maka itu bisa menyebabkan banjir. Baik, Bapak akan melakukan satu praktik tentang penebangan pohon. Bapak akan buat di sini. Di sini Bapak mempunyai gardus yang kita contohkan sebagai tanah. Dan ini air yang ada pada botol ini, air yang ada pada botol ini itu kita umpamakan sebagai air hujan. Baik, Bapak umpamakan ya. Ini spidol ini kita umpamakan sebagai pohon. Pohon ini akan menahan air pada posisi di sini, dan dia bisa meresap ke dalam tanah. Bayangkan, satu pohon saja bisa menahan untuk terjadinya bahaya, yaitu banjir. Bagaimana kalau beribu-ribu pohon kita tanam? Ya, Bapak contohkan tebang lagi pohon ini. Bapak siram ya.
siram. Karena tidak adanya pohon, maka air hujan itu akan mengalir sangat deras dan akhirnya mengalami pengikisan pada permukaan tanah. Tanah-tanah humus atau tanah-tanah subur pada permukaan tanah ini itu akan terkikis habis. Dan karena derasnya air hujan itu akan mengakibatkan banjir yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kalau lingkungan kita itu sehat, bersih. Baik. Itu tentang penebangan pohon. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan lagi tentang pencemaran. Kita manusia yang pengaruh seperti saya pencemaran. Nah, pencemaran ini itu biasanya terjadi pada laut. Karena laut itu adalah suatu permukaan yang paling luas di muka bumi. Dan biasanya pencemaran ini itu terjadi pada pabrik. Pabrik itu akan membuang alirannya itu yang berupa minyak itu langsung ke laut. Dan ini menyebabkan pencemaran di laut. Pencemaran di laut itu yang menyebabkan itu. Sehingga karenanya adanya pencemaran, maka ikan-ikan di laut itu akan mati. Dan penguapan itu tidak akan secara sempurna, sehingga mengakibatkan awan pun sedikit dan hujan pun turun sangat sedikit. Baik, Bapak akan contohkan lagi tentang pencemaran. Air yang ada dalam mangkok ini kita contohkan sebagai air laut. Dan minyak bimoli ini itu kita umpamakan sebagai pencemaran lingkungan. Dan airnya akan seperti ini. Mungkin anak-anak bisa lihat airnya seperti ini. Karena airnya seperti ini, Bapak contohkan lagi kalau senter ini itu adalah sinar matahari. Matahari ini itu akan turun secara sempurna, tetapi penguapannya itu tidak sempurna karena ada hambatan dari minyak tersebut, sehingga penguapannya tidak sempurna mengakibatkan awan pun sangat sedikit, hujan pun turun sangat sedikit. Rasulullah SAW pernah menjelaskan kalau kita itu harus saling melindungi dan mencintai semua makhluk di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Seandainya kalau kita melakukan pencemaran di laut, ikan-ikan di laut itu semua akan mati. Dan nelayan kita akan tangkap apa di laut kalau ikannya semua mati? Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus menjaga dan merawat lingkungan kita agar tetap sehat. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nurin, Ali, Risman, Yulia, mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, Bapak ingin kasih kalian tugas. Tugasnya itu pada ringkasan materi yang tadi Bapak kasih. Di situ kalian kerjakan dan minggu depan harus dikumpulkan.
Apabila tidak ada yang mengumpulkan, maka Bapak akan beri hukuman. Bisa dipahami? Nurin, Ali, Risman, dan Yulia, kalian adalah generasi penerus bangsa. Pohon itu adalah jantung dari dunia. Maka kalian harus menjaga dan merawat mereka. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus mematuhi anjuran-anjuran kesehatan. Karena anjuran-anjuran kesehatan itu bisa berdampak baik bagi kita. Dengan mematuhi anjuran kesehatan itu, kita sudah menjaga diri kita dan menjaga orang yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Ketua kelompok silahkan pimpin kita untuk doa akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.